Oke, kembali lagi di Mata Jelo Podcast ya. Kita udah kembali di podcast ini Pak ya. Dan kita udah kedatangan host kita yang baru, yaitu Bang Galih yang sudah Halo lama semua, menghilang ya. salam kenal. Nih Mas orangnya ya. Bros. Buat kalian tanya, oh Bang Galih kenapa sih kok nggak muncul-muncul lagi? Aduh lupa ini di chat tuh. Bang Galih mana gini-gini. Oh ya, ini kita sebagai pemilik channel Mata Jelo, kita mau mengucapkan nih selamat hari pernikahannya Bang Galih. Thank you bro, mohon doanya semuanya ya. Oke, yoi. Ingat Karena dulu sejenak. oke, siap. Dan juga kita kedatangan tamu baru nih, itu Alex Hansala nih. Oke, halo bro. Halo bro. Halo Bang Mario, Bang Gali. Halo bro. Oke, tapi gue mau tanya nih ke Alex Hansala sebelum kita masuk ke topik. Gue mau tanya nih, Alex Hansala ini biasanya lu kan punya channel YouTube kan ya? Ini lu kontennya tentang apa sih? Silakan sih buat mungkin para subscriber gue juga mau tahu nih. Awalnya sih sebenarnya maunya game doang Bang. Itu Oh. channel gue emang dari zaman-zaman sekolah main game mulu, warnet mulu lah. Tapi makin kesini kok asik ngelihat kayak Bang Mario, Breakdown Channel, Kramax. Oh, jadi pengen ikut-ikutan dah. Itu jadi apa ya? Hobi, gue ngebawa hobi gue ke sesuatu yang kayak jadi dinilai kayak ada hasilnya gitu loh. Gue punya hobi bukan sebagai konsumen juga sebagai punya konten baru lah, ikut-ikutan gitu. Walaupun nggak belum bisa kompleks abang-abang kayak Bang Mario, Bang Kramax, Bang Rian. Pengen punya juga lah skill kayak mereka lah. Oh, oke. Berarti memang hobi ya, suka banget ya. Itu gara-gara itu juga gue juga otodidak Photoshop, juga otodidak Filmora. Jadi iseng-iseng begitu, jadi lama-lama makin ngerti aplikasi juga. Nambah skill ya. Ngedit-ngeditnya. Iya, buka apa kok bro? Semangat aja bikinnya, udah bikin aja udah. Oke, buat kalian yang mau tahu channelnya Alex Hansala, linknya ada di deskripsi ya, gua taruh ya. Buat yang mau tahu, kunjungi aja linknya YouTube-nya Alex Hansala nih. Oke, ngomong ada Bang Gali dan juga si Bro Angga ini kita akan bahas Man of Steel nih. Nah, gua mau tanya nih dari Bro Gali nih, Bang Gali. Menurut lo first impression lo apa sih ketika lu setelah nonton Man of Steel nih? Ya, jujur ya. First impression gue saat gue nonton Man of Steel tuh bingung Mar. Bingungnya kenapa? Karena dia itu kan ingat banget pas gue lagi kuliah Mar gitu kan. Lagi gue kuliah kan baru terus kayak film Man of Steel nih apa Superman yang gue tahu kan itu. Tapi masalah dia tuh keluar setelah The Dark Knight Rises tuh keluar, ya kan? Terus dia bawa nama Christopher Nolan, terus Zack Snyder. Nah itu gue, wah ini jajan si DC mau bikin Justice League gitu karena setahun setelah The Dark Knight Rises kan. Terus kalau lu tahu tuh dulu tuh teori tuh liar banget Mar gitu. Kayak di Facebook, di Twitter, terus di fanpage yang hero-heroes gitulah. Katanya kan ini sedikit flashback ya ke The Dark Knight Rises, adegan yang si Bruce Wayne apa ya yang dia tuh mau ngambil bom nuklir, inget nggak Mar? Yang dia ke laut pakai Batwing, pakai pesawatnya. Nah itu kan itu tuh ada bilang ada ya itu memicu Aquaman marah karena kan di laut ya kan. Bisa jadi loh kan kompleks tuh jadinya ya kan. Terus bisa jadi di saat itu sebenarnya Bruce Wayne tuh ngelewatin kota metropolis si pesawatnya terbang. Nah, terus Superman merasa ya terornya liar banget lah. Si Superman nyelamatin itu pilot lah. Itu pilotnya adalah si Batman gitu loh. Itu teori yang gue inget banget. Tapi pas gue pertama kali nonton film, gue inget banget tuh nontonnya malam-malam Mar, jam-jam 10-an gitulah. Itu seru. Terus gue tuh ngeliat visualisasinya tuh, apalagi pas adegannya Krypton ya, itu tuh bener-bener kayak amazing banget. Kalau lu nonton Avatar tahun 2009 dulu, itu setipe tuh ada kayak se-vibe-nya Avatar tahun 2009 lah itu dan gue bilang, oh ini film Superman ya kok beda ya, nggak kayak Superman Return, Superman Christopher Reeve gitu-gitu kan. Terus kok, oh ini kok kayaknya beda. Begitu gue makin jelajahi itu film sampai habis yang cerita,
Anjir nih Superman keren banget, Cok. Gua awalnya masih agak kurang suka, tapi lama-kelamaan wah keren, gila keren nih, keren. Apalagi dia bawa-bawa nama Christopher Nolan itu skrip naskah yang bagus sih, Mar. Gitu. Jadi itu pertama kali film yang menurut gue kita bisa ngeliat Superman tuh full action ya, full action. Itu kan di tahun pertama kan, itu. Iya, tahun pertama masih year banget tuh. Year banget Year tuh masih. masih newbie lah gitu. Beda kayak Robert Pattinson kan masih year 2 gitu kan. Nah, tapi review-review orang-orang kebanyakan tuh luar kok Superman si Zack tuh kayaknya ekstrim banget gitu, ngancurin gedung, dihancurin satu kota kan. Nah, itu gimana masih adaptasi dengan dunia, apalagi dengan punya kekuatan kayak OP gitu kan, adaptasi dulu, apalagi musuhnya 3 Kryptonian lagi, ya hancur itu, udah pasti lah, itu udah kayak perang robot semua gitu. Kayak Ultraman bang ya kalau berantem udah gak bisa ngindarin lagi. Ultraman aja berantemnya nggak sampai segitunya bro, satu kota kecamatan hancur semua itu. Aduh. Ya kan, laser gedung, wah itu pihak asuransi tuh asuransi gedung orang-orang tuh pusing pasti dia, ngerembes dananya itu pasti tuh gitu kan. Terus gue melihatnya wah ini keren, memang ada kayak damage-nya parah kan. Di situ gue bisa bener ngeliat Superman inilah Superman yang gue inginkan, nggak kayak ya mungkin gue bukan meremehkan versi A dulu ya, maksudnya kalau dulu kan kurang action ya kan, kurang gimana, sekarang ini udah full action loh. Ini menurut gue Superman ya versi DCU. Nah terus yang gue kaget Mar, kan si Superman waktu sama Zod tuh dia ngelempar ke angkasa kan ya, ada teori juga ya di situ kan si Zack atau tim DC kan nggak tahu itu ini tuh ini tuh satelitnya Bruce Wayne kan. Nah, tapi nggak tahu nih Bruce Wayne kan waktu kan si Ben Affleck belum di cast kan, belum di cast masih semacam Easter egg ya gitu kan, Easter egg masih biar ya kayak Marvel lah, biar dia ada film berikutnya kan, biar muncul biar nge-hype penonton, di leak gitu bahasanya. Bener bro. Terus wah ini jangan nih punyanya satelitnya Christian Bale gitu loh, jadi banyak ngakai kan Batman-nya Christian Bale, tapi kan wah itu yang bikin gue hype sih gitu. Apalagi kan banyak lah Easter egg kayak waktu Zod lawan Superman ada truk bensinnya si Lex Luthor di situ. Ya ada itu tonton sih. Kan? Jelasin namanya Lex Luthor ada di situ. Jelas LexCorp. Ya, LexCorp. Terus si Zod kan nendang tuh si truk bensinnya ke arah si Superman kan. Wah ini berarti jangan-jangan ini, gue pikir wah ini si LexCorp balas dendam sama si Superman gara-gara dia ngancurin perusahaannya juga kan gitu loh, mana kalian bikin mati juga gitu kan. Nah terus satu lagi tuh ternyata, inget nggak lu pada berdua scenes yang yang gedung hancur itu loh mah, bro Alek, gedung hancur yang pakai lasernya Superman dari Superman apa Zod? Dari Zod. Lasernya Zod ya. Oh, itu gedung Wayne Enterprise Pak, tingkat ada Pak. Iya, itu gedungnya si Bruce Wayne kan itu. Iya, Bruce Wayne. Nah, itu tuh kalau lo tahu tuh gue sampai segitu keponya tuh dulu tuh, ternyata tuh kayak ada ini loh, kayak macam backdrop figura tuh yang Damn I Love Batman tuh ada di situ. Jadi sampai segitunya si Zack ya, sutradaranya sama Christopher Nolan tuh pingin bikin DC itu sampai segitunya, sampai diselip-selipin. Ini kita ada loh, kita mau bikin JL ya, mau bikin ada loh kita nih sebagai superhero yang eksis. Dan menurut gue Moss ini tuh menerapkan beberapa esensi dan elemen dari The Dark Knight sih, kayak realistis dan lebih complicated ya dari segi interaksi ke orang. Terus superhero-nya juga nggak diterima sama masyarakat, meskipun si Superman udah membuktikan tapi masih aja menganggap ini orang apalah alien, aneh, punya kekuatan gaib segala macam. Kayak Moss ini kan sebenarnya lebih kayak apa ya, masa penjajakannya si Kal-El untuk dia jadi manusia, ya nggak sih? Bukan manusia, lebih tepatnya dia mau membuka dirinya lebih lagi Pak, karena kan dia kan selama ini kan bersembunyi kan, dia kan nggak tahu potensinya apa, makanya dia kan penalan, ya udah gue buka aja, tapi gue bukanya bukan sebagai Clark Kent, gue buka sebagai Superman. Iya, tapi kan
itu dia juga belajar kan sebagai value-nya manusia gitu loh, Mar. Maksudnya Oh iya iya iya. di saat dia fighting, gedung-gedung hancur kan mungkin bagi Krypton mah biasa, tapi kalau bangsa kita kan wah itu udah disaster banget Pak, itu. maaf Pak, itu battle-nya di Battle Man of Steel sampai sekarang itu masih sekarang the best fighting. Klimaks. The best Iya. sampai sekarang. The Dan best itu koreografi. Si Zack, dan itu tuh kalau lo main game Injustice, nonton Supergirl, itu fightingnya yang si Superman nonjokin Zod di udara itu ada di sana. Ya, Di ambil. Ambil dari situ. Supergirl yang CW season 1 ya, yang dia ngelawan itu ya. Gue lupa, kayaknya season 1 ya, Mare. Gue udah, gue gak gitu. Gue masih ingat. Itu, iya mereka ambil reference dari Man of Steel. Sama. Iya. Atau yang dia terbang yang kayak ikonik itu sambil mukul-mukul itu ya. Terus nyambung lagi gitu. Iya. Itu menurut gue kayak, gue kan pernah nonton Dragon Ball ya. Itu menurut gue kayak ini berarti anime dibikin live action, bertarung hancur-hancur kayak gitu yang kali mukul orang gedung hancur, mukul jatuh ke ke aspalnya. Oh iya, kayak Dragon Ball ya. Iya. Lasernya kayak Kamehameha tuh kayak dia nonjok si Zod atau si Zod lempar Superman tuh kayak ada bunyi wush gitu loh. Kayak ada efek-efek kayak wush gitu loh. Itu menurut gue kayak nggak pernah ada, nggak tahu deh, mungkin MCU sekarang mungkin narapin itu kali ya, efek-efek kalau nonjok ada efek wush gitu loh. Wow, iya, bener. Keren banget sih. Makanya gue bilang ini Superman yang menurut gue butuh orang untuk untuk suka, karena dia kan mendobrak ciri khasnya kan, kolornya kan nggak ada kan gitu, Mar, ya kan. Kolornya nggak ada ya, nggak ada. Iya, itu tuh menurut gue benar-benar kayak evolusi banget sih, dari yang zaman dulu udah tinggalin zaman dulu, yuk kita kayak memodernisasi Superman di zaman sekarang. Kalau ini orang beneran ada tuh bagaimana dunia pasti udah kalut banget sih. Itu apalagi pas itu tuh wah, terus menurut itu yang engine-nya apa sih yang kayak kaki gitu? Phantom Drive. Phantom Drive ya. Itu sampai sampai itu gue mikirnya tuh Bang ya, itu Phantom Drive malah kayak Brainiac, Bang. Nah, Brainiac. Oh iya. Mirip banget kalau di animasinya tuh ya, tentakelnya. Iya bener. Pas di opening scene-nya kan juga kalau nggak salah ada kayak tengkorak kan ya? Ada itu. Ada yang di kodeks. Ya itu yang di kodeks. Terus kan Superman tuh diambil darahnya kan di kodeks itu tuh kayak tengkorak, dan bilang wah ini kayak jangan sebenarnya kodek ini buat ngeduplikat Superman, terus dikasih ke aliennya ke Brainiac lah. Bener-bener pas kapalnya mirip banget Brainiac gitu loh, tengkorak ada tentakel 3 gitu. Nah, itu jangan ini mungkin kapalnya si Brainiac mungkin yang dipakai sama si Zod ya, karena kan mereka kan kalau lu nonton si Krypton kan lu tahu kan, Mar? Tahu Krypton series kan udah ada Brainiac. Karena gini, Bang Ali, memang dari series sendiri dia tuh udah ada plot sih. Ini sequelnya bakal langsung menuju ke Brainiac sebenarnya. Jadi Man of Steel 2 itu sebenarnya udah direncanakan di situ, Pak. Brainiac yang akan jadi film utamanya. Makanya di sini itu kita bisa melihat ya, ini udah ada istilah Brainiac. Karena gini, buat penonton yang belum tahu ya, Matribusnya belum tahu. Jadi Brainiac juga adalah pelaku utama dari kehancuran planet Krypton. Jadi Jenderal Zod dan juga Brainiac, mereka ini berkonspirasi loh. Buat yang belum tahu ya. Itu udah dijelaskan di Krypton series, Pak. Udah jelaskan semua itu. Oh, berarti ya bener Brainiac. Otaknya Brainiac semua, Pak. Itu bangsat. Iya. Bahkan kan ada teori juga, Mas, sebenarnya si David S. Goyer tuh yang penulisnya skripnya Krypton kan, Krypton ini sebenarnya pinginnya jadi prequelnya si Man of Steel gitu. Iya, prequel Man of Steel sebenarnya. Tapi gini, Mar, gue baca itu tuh dirubah sama si Jeff Jones, jadi ini kayak macam standalone series. Ya. Zodnya kan beda kan, antara Zodnya Krypton sama Zodnya yang di Man of Steel kan. Beda. Tapi kalau menurut gue sih, walaupun itu sebagai prequel Man of Steel lebih bagus, bro, karena ya kita bisa tahu kebusukannya Zod tuh dulunya seperti apa ya, bangsat juga. Ya dia konspirasi politik banget lah. Ya mungkin makanya gue bilang kalau ada Man of Steel kedua kan, sebenarnya film Batman vs Superman tuh Man of Steel kedua loh. Ya nggak sih?
Bukan sih Pak, itu lebih tepatnya masih crossover sih. Crossover adalah Batman dan Superman. Kalau Man of Steel 2 masih belum. Karena kalau Man of Steel 2 tuh dari rencananya Zack Snyder ya pada saat itu ya sebelum Warner Bros mulai mengacau ya. Waduh, kesel gue ngeliatnya Pak. Itu memang kan dari awal kan Superman dari awal di segmen kedua itu nggak ada crossover sama sekali. Ya benar-benar film stand alone-nya dia. Makanya ya kita tunggu aja karena sekarang kan kalau Bang Galil tahu ya, sekarang Warner Bros sekarang mereka udah meng-cancel semua project Superman. Dan mereka nahan project Superman-nya si Zod, semua animasi bahkan udah termasuk karena mereka akan fokus untuk menggarap Superman-nya Henry Cavill. Udah tahu ya? Udah. Jadi semuanya tuh pokoknya usahain Henry dulu gitu kan. Henry dulu. Henry. Cuma gue gak tau nih kan Superman Lewis kan bagus juga loh Mar, dia kalau nggak salah. Aduh, Superman Lewis iya juga banyak banget yang bilang bagus. Cuman gue belum nonton kan di HBO Go. Ini tidak update episodenya, jadi gue nggak bisa nonton. Oh gitu. Superman Lewis yang di The Flash ya. Iya, yang di series The Flash. CW. Ya, aduh, belum. Nah, kalau ngomongin CW nanti aja deh, ini ngebully Gotham Knight pasti. Jauh lagi nanti. Mario ngebully Gotham Knight ini dah. Aduh. Iya, bangke banget ya. Oke, thank you Bang Alik. Tapi kalau di ini, Bro Angga gimana pendapat lo soal Man of Steel? Pertama kali nonton Man of Steel lu telat itu ya. Gara-gara ikutan hype Batman versus Superman. Jadi nonton Batman versus ikutan nonton itu lagi SMP kelas 2 tuh masih bocah. Ini kata, wah nih lagi rame nih. Satu teman kelas itu ngomongin, Batman versus Superman hebat banget. Penasaran nonton. Wah, enak nih. Tapi bingung sebelumnya nih Superman-nya dari mana ya? Soalnya yang di Batman versus Superman kan lebih originnya si Bruce Wayne ya. Iya. Ya, lebih ke Batman-nya sih. Nah, flashback. Juga jadi penasaran ke si Superman-nya si Henry Cavill. First impression gua nonton Man of Steel dan kemarin rewatch juga buat memperkuat lagi adalah film DC yang selama ini itu juga yang film pertama, film yang originnya paling bagus. Itu bener-bener rapih ngeceritain si Moss ya. Superman-nya sambil flashback pun dia tuh rapih gitu, tertata dari Superman-nya dari yang diterbangin dari planetnya Krypton sampai dia nyampe ke bumi, sampai dia sekolah SD diceritain, sampai dia ya remaja dipukulin di depan bengkel bapaknya. Iya. Sampai dia remaja yang ada masalah sama orang tua itu yang ngambek, dia bilang mungkin kalian memang bukan orang tuaku. Duh, itu Pak buat ya bro Angga ya, kalau belum tahu itu mereka ambil referensi langsung dari Smallville Pak. Iya. Smallville episode pertama Pak, yang Bang Galil kalau kita masih ingat episode pertama Pak, yang dia si Clark Kent bertahu, wah tuh gue bukan anaknya si bapak gue, ternyata gue tuh dari planet luar, kan shock dia Pak. Iya. Dia kayak tahu, soalnya kok mungkin ngerasa kali ya, kok gue kayak diperlakukan bukan anak kandung gitu ya nggak sih? Soalnya ada orang bully dikit kok gue nggak boleh mukul, terus ada orang kesusahan kok gue nggak boleh bantuin. Jadi kayak sebenarnya niat bapaknya tuh kayak baik, gak mau anaknya ketahuan pemerintah aja kalau anaknya aneh. Iya, benar. Anaknya tuh justru kayak ngerasa kok orang tua gue overprotective banget sampai orang-orang nganggap gue freak, aneh. Ternyata dia bukan, dia bukan manusia. Baru dikasih tahu pas remaja. Iya. Aduh. Seandainya misalkan si dia pun masih kecil berantem itu sekali sentil itu kepala melayang. Iya. Untung dia termasuk apa ya, bocah ibaratnya bocah alim, bisa dibilang bocah alim. Gak pernah ngebales dibully. Mungkin karena didikan mamanya kali kan ada tuh scenes yang di SD ngunci pintu sendiri di gudang sekolah, inget nggak? Iya. Yang awal-awal dia dapat indra ini bisa nembus. Bisa melihat, bisa dengar semua yang ada di kota kan. Itu gimana itu pertama kali kekuatannya muncul kali ya, tiba-tiba indranya semuanya udah muncul. Terus dia kayak ngunci gudang, terus dia kayak ngeluarin heat vision-nya kan pertama kali yang manasin pintu kunci besi itu. Terus dipanggil mamanya sama kepala sekolah, terus mamanya suruh tenangin.
siapa si Kal-El biar kayak tolong fokus gini-gini. Itu Fokus sebenarnya pada satu suara. iya, jadi sebenarnya film di situ mengajarkan makna juga sih kayak antara orang tua ke anak bahwa sebenarnya anak lu tuh di balik kelebihan tuh ada sisi lemahnya juga. Tuh. Bahkan sampai bagus originnya nih, originnya si Superman Henry Cavill nih sampai dibuatin film kayak yang mirip ya tuh tapi versi jahatnya si Brightburn. Oh, Brightburn tahu ya, Brightburn, iya. Itu bener-bener itu ibaratnya kalau kayak what if kalau Superman bakal ngebales jadi jahat, kebentuknya jahat tuh Brightburn. Itu mungkin kalau seandainya Superman bukan landing di kota Smallville, mungkin di kota-kota lain. Di kota atau what if dia emosian bukan sabar, bukan penyabar. Mungkin dia nggak bisa diajarin dari orang tuanya, nggak bisa ngajarin kayak anak, jadinya ya dikerasin ya kayak gitu kan, malah jadi diktator gitu loh. Ya gitu, terus origin paling rapih dah. Iya. Tapi ya, oke. Thank you Bang. Tapi kalau gua untuk Man of Steel kali ini jujur aja gua sangat terkejut, Pak. Gua pertama kali lihat trailernya aja di TV. Zaman dulu kan belum ada YouTube belum ada. Tahun 2013 tuh masih awam, soal internet tuh masih awam banget, makanya awam banget makanya di TV masih anjir, apa nih? Man of Steel. Musiknya udah musiknya adul, Pak. Musiknya Superman itu mereka udah nggak pakai musik lama. Mereka punya musik baru di DC Superman-nya. Musik udah baru, Pak. Udah bener-bener musik tempur gitu loh. Iya, aransemen baru ya. Bassnya main banget, bassnya dum. Iya. Bagus komposernya ya. Hans Zimmer ya kalau nggak salah, yang Hans Zimmer ya. Iya, makanya dia kan kalau gak Hans Zimmer, Michael Giacchino. Itu dua tuh langganan. Kalau nggak John Oateman yang buat musuhnya Star Wars. Masih ternyanyi di kepala gua tuh. Soalnya melodik banget ya. Melodik banget. Terus ini yang adegan gue suka di Most tuh pertama kali ngeliat Superman Nightmare. Inget gak? Nightmare, yang Baby Superman bro. Itu loh yang kalau misalkan seandainya Superman mengikuti perintahnya Zod, kan dunia bakal hancur kan. Itu kan dunia kan mau ditransformasi jadi planet Krypton kan ya, kalau nggak salah ya. Makanya ada mesin kayak engine gitu kan, kayak di kutub utara, kutub selatan, biar energinya tuh biar energi Krypton semua phantom drive disebar, biar atmosfer berubah. Pokoknya sumber daya alamnya dirubah lah. Jadi Krypton itu kan sebenarnya kalau Superman mau ngikutin kan bakal kayak hancur tuh. Manusia kan nggak bisa kan, mungkin beda oksigen ya kan, beda gen juga gitu. Itu gue pertama kali ngeliat Superman ketakutan dan nggak bisa berdaya. Benar-benar wah nih gila nih, emang Superman memihak manusia. Dan pertama kali gue ngeliat dia pakai baju hitam juga, selain di Snyder Cut. Yang ini yang ditampakin sama Zod yang banyak tengkorak itu ya. Kalau seandainya misinya berhasil ya. Iya. Dikasih lihat vision lah. Jadi menurut gue si Zack ini sebenarnya kalau dia lancar ya, Superman 1, 2, 3 atau nggak JL 1, 2, 3 itu dia ada nightmare sequence-nya. Ya, bener. Makanya gue bisa melihat visinya Snyder itu udah mulai kelihatan di sini. Makanya ya itu sayang bangetnya Warner Bros ya, bangke banget loh yang gue sampai gak terima tuh. Astaga, apa sih? Iya. Nightmare sequence itu jadi what if Superman matuin Zod ya? Gue kira itu what if Superman jadi bawahan Apokalips. Oh belum. Kalau di Man of Steel itu belum ada bawa Darkseid, belum ya. Belum sampai ke situ sih. Masih jadi temennya, mungkin asistennya atau nggak kacungnya si Zod lah. Kalau dia ngikutin plan-nya, ngerubah jadi Kryptonian X-Earth lah, gitu-gitu. Kalau yang Darkseid itu yang udah si itunya what if-nya mati ya, si Lois Lane. Tapi kalau itu bukan what if tuh. Itu bukan what if. Itu memang akan terjadi di JL 3. Itu akan terjadi. Jadi mereka tuh udah konsep JL 2 itu mereka JL-nya akan kalah. Jadi buat yang belum tahu ya, JL 2 nanti konsepnya si Zack Snyder ini JL-nya akan ngalahin Darkseid langsung. Kan sebelumnya udah kalah kan ya, udah dibunuh. Darkseid akan maju, semua JL kalah. Batman dikalahin, Lois Lane dibunuh. Nah, itu akan jadi namanya Nightmare. Maka itu akan jadi JL ketiga itu adalah semuanya Nightmare. Nah, jadi JL ketiga itu akan fix, semuanya akan diperbaiki dan Superman akan jadi ya udah.
The Black Superman. jahat. Itu Gue kira yang Si- The Flash-nya kayak ngasih tahu kan dari masa depan ke Bruce Wayne lagi tidur apa di komputer. Itu dia Iya. biar ngebatalin si JL2-nya itu lawan Darkseid-nya biar nggak kalah, biar ngebatalin. Lah niatnya tapi itu nggak berhasil bro, nggak berhasil. Itu nanti akan diceritakan. Dan jadi itu gua udah bikin videonya kalau soal naskah JL2, JL2, JL3 nanti lu baca ada. naskahnya aja udah merinding bro. Gua anjing. Iya. Visi satu tuh gila, makanya gini, seandainya WB tuh gak sebrengsek sekarang ya. Itu astaga. Ini gue yakin MCU kalah sih. Mohon maaf nih, MCU kalah sih kalau mereka udah bikin kayak gini sih. Soalnya si Darkseid tuh nemuin anti life itu. Jadi makanya si Darkseid bisa menghasut si Superman. Kan sebenarnya kelemahan Superman kan selain Kryptonite, Red Sun, Magic kan sebenarnya si Lois itu kelemahannya. Iya. Lois Lane. Kalau dia mati, dia nggak ada yang bisa menjembatani sisi Iya. kemanusiaannya dia, sisi dewa. Dia kan masih arogan gue dewa, gue Pokoknya cinta. pelitek gini, gue laser, tuh manusia nurut. Kan makanya kan ada rejim Superman kalau di game Injustice itu sama lu kalau ini Bro Alek, lu coba aja nonton cutscene-nya si Injustice game yang pertama itu ya mirip kayak gitulah, tapi bedanya nggak ada Darkseid. Intinya Lois Lane mati dibunuh sama Joker. Ya si Superman-nya kayak gila gitu, dia stres, ya dia bikin semuanya jadi budaknya Superman, termasuk JL di berantem itu dia ngebunuh Shazam di animated di gamenya itu, di komik juga ngebunuh dia. Ngebunuh, dia Itu- udah jadi diktator pak, udah jadi wah Orang yang dari kecil udah sealim itu bisa ini juga ya kalau hilang Iya. kasihnya. Iya, dan cinta, bro. kalau lu tahu tuh di game Injustice tuh kalau nggak salah Wonder Woman juga ikut-ikut menghasut Superman, kalau nggak salah menghasut juga. Wah ini makanya kalau JL3 ada keren sih. Tapi kok JL3 Ini- itu konsepnya beda bro. Konsepnya beda. JL3 itu Superman-nya bukan jahat karena Lois Lane mati, dia juga sedih karena Lois Lane mati, dan juga dia itu jahat karena anti-life equation yang ditemukan sama Darkseid dimasukin ke tubuh Superman pak. Iya ya. Itu buat dia jahat. Iya, itu dia. Makanya dia jadi mesin pembunuh, bukan sebagai diktator ya. Jadi gua lihat oke, berarti konsepnya beda sih. Dia jadi babunya Darkseid sih kalau di Kalau JL3. boleh tahu anti-life equation itu ngambilnya dari mana tuh si Darkseid? Apa dari planet asalnya? Nah, anti-life equation Dari tanah kan. dari perang pertamanya. Kalau lu masih ingat gak sih yang Darkseid yang perang lawan Amazon? Iya, yang ambil Atlantis? diserang sama semua bangsa ya, sampai bangsa Iya itu. Green Lantern juga ikutan kan? Iya. Iya. Itu kan anti-life equation, mereka kan tujuan ke situ kan adalah ngambil anti-life equation di situ. Bahwa berarti pusatnya itu di bumi ya? Di bumi emang Di udah bumi. ada anti-life equation. Nah, terus di JL dia ngirim si Steppenwolf buat nyari anti-life equation sama gabungin ketika Mother Box. Dan ketika Steppenwolf udah tahu di mana lokasinya, ya dia kasih tahu ke Darkseid, karena kan itu kan udah jutaan tahun yang lalu. Jadi Darkseid udah lupa itu kan lokasi dan juga zamannya udah beda. Nah, Iya. Kalau boleh tahu bentuknya kayak gimana Bang anti-life equation kalau udah disedot gitu dari nanti, bumi? nanti ya kita akan bahas ya. Oh. tenang. Ada Iya. lu bisa baca komik, ada kok anti-life equation seperti apa, ada kok itu sini. Iya, iya. Saya tidak mau Itu spoiler ya. Soalnya Iya, itu yang di Easter egg Jujur. terakhir itu ya, Trident of Destiny ya. Ya, Spear of Destiny salah ya, Spear of Destiny. Saya kira itu ininya. belum. Oh, bukan. Spirit of Destiny Spear of bukannya di Destiny itu. CW itu ya, yang di CW ya. Oh ya, itu Legend of Tomorrow, itu beda lagi bro, itu beda Iya. lagi. Oh. Kalau Spear Yang ubah apalah. gua mengubah lupa gitu. realitas sih, kalau itu mengubah realitas sih, mengubah sejarah itu sih, tombak sejarah. Iya, di River Flash. Oh. Cuma kerjanya River Flash lah kalau tentang waktu-waktu realita Oh, itu iya. kerjaan Ya. si Kerjaan The Flash, Reverse Flash itu kerjaan mereka semua lah kalau masalah timeline Iya. ya, bodo amat. Oke. Tapi ini Mar sebenarnya tuh gue tuh pertama kali suka yang Mos itu yang adegan naik baru tuh pertama kali ngeliat anjing Superman pakai baju hitam sangar men, serem banget men gitu. Dia wibawanya hilang, kesan dapet jahat banget Mar gitu loh. Iya. Makanya wah ini kalau bener si JL 2 dia pakai ini sangar, makanya gue beli Mar ini Mar. Oh, mana bro? Lu katanya ada action figure nih. Ada gue ada ini kalau lu lihat tuh matanya dia juga merah Mar. Mana, Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oh, kagak bro, kagak. Oh iya. Kelihatan. Oh iya. Nah, ini merah.
berarti kan ini emang jahat ya kalau Kesan jahatnya keluar. karena jahat gitu loh. Oh, Dan oke. dan satu lagi sebenarnya lu belum lihat sebenarnya ada di bagian delete scenes tapi kayak konsep art gitu. Ini kembali lagi Mar, ini konsep artnya tuh lu belum kan pernah lihat Henry Cavill rambutnya gondrong? Oh, udah. Oh, yang bewokan ya? Yang Yang- digondrong bewokan. Yang berewokan Enggak, rambutnya yang- segini. Nah itu ternyata kan konsepnya kan di filmnya bakal ada gitu, tapi enggak, ini malah ini diaplikasikan ke figurnya Mar, figur yang Moss malah. Oh, Ada alah. ini, ada Mana, ini. Kalau ada, nih. Lihat nggak? Oh iya. Ada. Gondrong dia, Oh, tapi ini kan konsep art ya. Tapi ini kepalanya bisa diganti. Jadi gue tuh beli Superman ini udah lama lah. Jadi dia tuh ada kepalanya yang apa ya? Ya pokoknya yang jahat, yang kanan, yang gondrong, ada kepala Henry Cavill yang normal, yang rambut biasa gitu. Oh, Ada. oke. Menurut gue itu makanya nih penjualan maksudnya ini mainan terbagus tuh menurut gue ya, edisi Moss karena gue sampai beli bapaknya maksudnya bapaknya Lu beli bapaknya apa tuh? Berapa tuh? si Jor-El juga ada. Jor-El. Oh. figurnya Jor-El ada di belakang. Terus tapi kalau Zod sama Kryptonian Tag itu yang jajat gue nggak beli, tapi armornya keren. Gue akuin armornya yang Kryptonian keren sih. Gue pernah kayak megang, teman pernah punya, gue liat anjing keren nih, keren. Oh alah, anjir. Wah, ini ya buat kalian Keren lah. tahu ya. Buat kalian penonton baru di channel ini, Banggal itu setiap kali gua ngonten sama dia, selalu dia punya action figure baru dan gua iri, Pak. Promo. Lu tau kan action figure tuh mahal. Detailnya gue suka sih, karena bagus banget. Maksudnya sampai ke belakang tuh dia kayak ngikutin banget bajunya si Henry. Oh, tapi itu Kelihatan nggak sih? itu jubahnya jubah bukan jubah bener kain ya, bukan kain ya dia. Itu lentur tapi bukan kain. Oh enggak, ini karet. Oh, karet. Karet. Oh. Sampai Kalau lecek-lecek detail-leceknya. Iya, kalau yang kain itu ada Superman versi JL, gua ada itu kainnya udah kayak mungkin dia habis berantem kayak versi robek-robek gitu, ada dia di belakang gitu. Wah, saya mau. Waduh, makanya kita doakan aja. Sekarang kan Marvel Exhibition kan udah di Jakarta. Kita doakan aja Warner Bros mengatakan DC Fandom Live. Wah, gua akan datang. Gua auto datang, bodo amat. Itu gua orang pertama, gue siap jadi panitia atau jadi supirnya, gue siap lah. Gua jadi meja partnernya udah bersyukur banget sama Warner Bros. Oke, makanya Warner Bros please. Langsung tawaran IO event organizer. Karena gini Pak, mohon maaf nih, di sini juga butuh pengembangan dan di sini juga butuh yang namanya ada orangnya bisa memasarkan. Makanya gua mau banget di sini bisa setara sama Marvel. Biar orang-orang itu nggak menganggap Marvel tuh the best. Di sini juga punya the best. Gua mau bahas nih soal ketika si Jelasut nih kita bisa melihat suasana Kryptonnya. Ini menurut kalian gimana? Kalau gue sih itu Kryptonnya kayak hidup, Pak. Itu kayak kota hidup, Pak, ketika itu udah mulai hancur di awal-awal ya. Tapi kita bisa melihat itu kota Krypton yang benar-benar high tech banget sih, Pak, itu. Serba high tech. Iya. Iya memang Kryptonnya versi ini menurut gue memang lebih maju ya dari dunia ya, dan secara teknologi, dan dia tuh hewan-hewan tuh saling koeksis gitu loh, saling bersamaan, ada bahasa yang hewan itu mengerti gitu loh ya kan. Kalau ingat kan ada si Jor-El kan ngendarin kayak kuda terbang lah, yang dia ngambil kodeks itu. Hah? Kayak burungnya itu Avatar ya. Iya. Oh, gede banget. Gitu. Makanya mirip Avatar kan. Itu menurut gue kayak anjir, ternyata orang sana tuh bisa komunikasi ya sama hewan juga gitu, dan menurut gue itu kayaknya emang kota atau negara atau bumi planet yang ketat banget sih dengan militer ya, apalagi dengan, tapi menurut gue selain pemandangan yang bagus tuh kenapa tuh rumahnya tuh kayak rumah-rumah biasa gitu loh, kayak rumah-rumah gubuk, bukan gubuk sih, kayak macam ya nggak kayak kubah-kubah kota-kota itu. Dom-dom. Pokoknya ada sebagian vibe-nya Star Wars lah. Ya, Star Wars rumah-rumah banget. kayak gitu.
Star Wars banget yang mau ngeliat itu rumah-rumahnya sama kendaraannya terbang-terbangnya Star Wars. Iya. jadi inget apa Ini jadi ya? ingat Pak ya. Yang enggak high tech banget. Oh yang enggak enggak ada kayak iya kan, visualnya itu ancient nih, masih kuil tapi high tech gitu. Itu Ya. dia masih ancient tapi dalamnya kayak wah ada AI segala macam itu menurut gue ini kota maju sih dan kota engineering. Kenapa? Karena dia bisa membuat gen DNA sesuka dia kan, bisa dimodif. Lu mau jadi petani, mau jadi tentara, mau jadi apapun profesi kan di Krypton bisa dimodif kan gitu. Itu makanya. Jadi itu memang ini apa? Itulah makanya gua tuh langsung lihat tuh apa ya, dengan Krypton yang mereka bangun di situ itu niat lah Pak. Makanya gua kira tuh season itu kayak cuma fokus ke Superman-nya, Kryptonnya juga nggak diciptain Pak. Semuanya jelas Pak itu. Bener-bener video pertama 30 menit lagi setengah jam itu fokus di Krypton. Iya. Itu makanya kan ada kabar juga Pak, si General Zod, si Michael Shannon itu akan kembali lagi Pak di The Flash. Kembali lagi Pak. Iya. Kan ada adegan flashback kan? Oh bukan flashback Bu. Bukan flashback. Sebagai apa tuh? Nah, jadi General Zod yang Zod yang akan muncul di DCU nanti, di The Flash nanti, itu adalah General Zod versi universe lain. Yang dimana itu adalah dari universe si Supergirl yang akan tampil di The Flash. Jadi konsepnya bukan dari universe si Moss. Bukan, karena udah mati. Kamu kita balik lagi. Jadi ini akan dari universe lain, yang dimana kita bisa melihat originsnya Superman udah mati. Si Kal-El udah mati dari bayi, dibunuh sama si Zod dari bayi. Nah, jadi yang berarti alternate berhasil dibunuh ya? Ya, bayi Superman. Jadi yang akan survive itu adalah Supergirl. Kalau Zod-El. Nah, survive itu. Jadi Kal-El udah mati di situ, Pak. Jadi ya udah. Iya. Begitu ya. Gua mau lihat. Berarti Supergirl yang di The Flash yang rambutnya pendek ya? Iya, rambutnya pendek gitu. Tapi gua kira kalau kita lihat kan Supergirl versi pendek itu kan itu kalau kita baca di komik itu kan adalah anaknya si Superman dan juga Lois Lane di komik. Iya. Kalau di sini itu ternyata bukan itu Pak. Ternyata itu adalah karena Zod-El. Gua kaget Pak. Anjir. Mungkin si kreator The Flash atau si Andy Muschietti sama si script writer-nya atau sini naskah mungkin yuk kita ngambil apa ya di mix gitu loh antara anaknya Superman, mungkin dari gaya pakai anaknya Superman dan Lois, tapi dari origin memakai si Kara Zor-El karena kan kita kan yang taunya kan Kara Zor-El kan, bukan anaknya Superman Lois tuh siapalah gitu. Kayak sebelah ya, dua karakter dicampur jadi satu. Mungkin bisa jadi itu anaknya Henry kali di masa depan, nggak tahu lah gue juga. Nah, nggak tahu. Tapi tadi naskahnya katanya itu adalah Supergirl dari universe lain, bukan anaknya Superman dan Lois. Jadi gue kaget, bukan. Berarti gue kira seperti itu, ternyata bukan Pak. Tapi Mar, lu tahu nggak sih dulu kan waktu film Moss keluar kan ada komik prequelnya Moss juga. Nah itu kan ada pot yang kebuka tuh. Kayak pot-pot yang gitu, yang tempat itu. Nah itu tuh katanya si Zack tuh confirm itu Supergirl. Wait. Yang mana bro? Gue agak lupa nih. Aduh, pokoknya jadi saya nggak cerita. Jadi gue pernah baca. Jadi kan kalau lu lihat di film Moss, kan Superman kan datang pakai kapal apa sih yang gede itu? Ya gitulah. Lu tau kan? Kayak potnya dia lah, potnya dia. Kapsul pesawat luar angkasa. Iya, kayak tempat hibernasi kan. Nah itu tuh kan ada tempat hibernasi yang kebuka itu. Kalau lu lihat, nah itu tuh katanya si Supergirl udah kabur duluan. Jadi kalau nggak salah tuh Supergirl udah mendarat duluan, tapi entah kemana lah. Nah itu si Zack bilang itu adalah Supergirl, tapi Supergirl yang waktu tuh di komik prequel Moss itu rambutnya pirang kayak Supergirl-nya versi Siga Bimar gitu. Mungkin nah ini sekarang kan ada Supergirl lagi, jadi bikin kayak kontradiksi, ini Supergirl yang versi yang ini atau versi yang baru. Takutnya kalau versi yang ini mungkin dia kabur
somehow masuk ke universe yang The Flash, makanya dia rambut pendek atau mungkin dicat itemnya ke salon lah biar nggak dikenalin lagi. Tapi kita di benang kita kan sampai sekarang kan kita masih terngiang sama Supergirl-nya versi Melissa Benoist ya. Iya. Beautiful. Tapi Yang kalau di lihat CW ya, iya, CW. yang pirang pan. Kostumnya Supergirl tuh mirip Henry loh. Ya, kayak Henry. Satu marga kan. Satu marga. Ya memang seperti itu kan, Pak. Memang satu marga mereka. Nah, ini jangan ini sebenarnya Supergirl yang ya masih satu Universe keluarga ya? sama satu fam masih Henry, tapi nyasar ke universe yang ini mungkin ya. Mungkin. So bajunya sama men. Pola-pola S-nya kayak garis-garis kayak begini loh, Mar. Kayak gradasinya ya. Iya, garis Bintik-bintiknya. sama. Terus kayak ada kayak begini-gininya juga nih. Kayak kelihatan nggak? Kayak di tangan-tangan tuh sama persis. Itu. Yo, kita tunggu aja Pak ya. Kita tunggu aja. Karena kita juga aja kalau soal berteori seperti itu tuh kayak ya kita tunggu aja daripada kita kayak mayang. Bingung sendiri gitu. Kayak kita nonton Multiverse of Madness, Illuminati, gitu. Ternyata hasilnya. Aduh. Gimana? Multiverse of Madness. Aduh, kacau. Tapi ya bagus. Cuman trailernya kita ya KKM lah, nilai KKM 70 lah. Pas lah ya. Betul lah ya. Multiverse di mana? Yang gua lihat itu Wandanya, bukan Doctor Strange ya. Itu yang masalahnya. Mestinya judulnya Wanda and the Multiverse of Madness. Iya, harusnya Wanda. Strange and Wanda gitu loh. Lebih ke Wanda karakter utama. Multiverse adventure gitu. Secara problem utama si Wanda. Problem utamanya Wanda. Iya, dari awal film sampai akhir Wanda mulu. Makanya ini kayak sequelnya WandaVision. Itu yang gua lihat, ini sequel WandaVision nih. Kayak crossover kayak Batman Superman lama. Jadi ya, enggak kayak fokusnya ke kan kalau ke Batman kan ada si Superman, ada si Doomsday, si Lex, ini ke Wanda, terus ke varian. Tapi kalau menurut gue ya sebenarnya gue nonton siapa namanya Dokter Strange kok agak kurang, dia kan dokter bedah gitu kan. Seenggaknya lu lihatkanlah keahlian dia selain sisi superhero itu yang menurut gue pengen nonton dari sisi keilmuannya dia, karena menurut gue lain dari awal film 10 menit udah langsung lawan si Wanda. Kok Wanda OP banget? Kemarin lawan Thanos nggak bisa anjir gitu loh. Karena kalau kita bahas Wanda ya, itu kan Wanda kalau dia jadi OP karena dia kan udah gabung ke buku Darkhold. Iya. Dia udah mantai sih, jadi dia lebih OP. Buku Darkhold juga sihir hitam Pak ya, enggak itu, enggak kaget sih. Pas ketemu Thanos belum ketemu Darkhold. Belum ketemu Darkhold. Belum ketemu buku gelap ya. Tapi masih cantik ya Wandanya ya, masih cantik. Ya. Kalau di Wanda itu gue tuh sama kayak Wanda kayak kuntilanak merah anjir. Kayak kuntilanak merah gitu. Wah, ini kuntilanak merah. Kita akan menyenangkan fans sebelah biar kita enggak kayak si paling DC. Kan ada si paling Marvel. Biasanya kan si paling Marvel ya. Biar gak dipanggil si paling DC. Iya. Harus seimbang ya. Ya seimbang. Harus agak-agak mepet-mepet bercanda ke Marvel. Ntar dijatuhin deh. Aduh. Oke, lanjut ya. Netral diam-diam mengkanter ya. Iya. Pakai. Aduh. Oke, lanjut, Pak. Oke, gua mau bahas ini, Pak, The Final Battle. Yes. Kita bisa melihat Kryptonian melawan Superman sampai Wayne Enterprise hancur. Itu gua kaget. Itu parah. Itu gua ngeliat Bruce Wayne yang mau nyelamatin karyawannya. Itu adalah hal yang paling tolol yang gua melihat. Karena gini, lu udah tahu ada kehancuran di luar ya. Lu kenapa mereka tuh kenapa keluar? Mereka malah kita tunggu bos dulu. Kita tunggu aja kita suruh keluar apa enggak. Ya kalau gua dari lu keluar. Iya. Keluar bangke. Gedung mau roboh. Ini tunggu bos gua datang dulu. Udah roboh. Mas, ya telepon itu pasti jaringan udah enggak ada. Ini gua enggak ada kuota anjing, mana sih bos?
Si bos lagi lawan Joker di Gotham ini. Nggak bisa. Itu goblok, Pak. Itulah skripnya paling tolol yang goblok. Ada si bosnya orang kaya juga ngapain pakai mobil, di biasa helikopter juga bisa. Ah iya benar. Helikopter lebih cepat, Pak ya, lebih cepat. Kenapa Wah, mobil? Helikopter pas punya lah. Semua men, kalau pakai helikopter kan. Oh, landasannya udah nggak ada ya, bener-bener. Iya, kan kalau Mau pakai helikopter mobil. kan dia harus loading gedung-gedung, wah kena Landasan juga. kajak helikopter. Kadang kan Makanya Batman. Kadang kan Kenapa? Batman bisa mendarat. Kadang kan Batman bisa mendarat ya. Iya. Lebih enak lagi datang udah pakai Batjet. Iya, budget. Itu makanya goblok banget Bruce Wayne-nya ya, goblok banget. Kalau dia jadi Batman gak apa kan, dia seolah menyelamatkan Wayne Prices dengan bentuk Batman lebih masuk akal. Kalau Bruce Wayne-nya lu goblok banget yang bang lihat. Tapi Mar, mungkin kalau feeling gue sih kenapa si Bruce Wayne waktu itu datang ke, tapi ada yang bilang itu sebenarnya omnya Bruce Wayne loh, masih satu keluarga loh. Yang telepon yang kakek tua itu. Makanya si Bruce Wayne kayak kiri banget gitu ya, peduli banget. Iya. Satu keluarga yang masih hidup, masih ada ya selain Alfred ya. Makanya gue nanya, makanya gue tanya nih sama keponakan gue, ini gue harus gimana gitu, ini gimana buat jaga-jaga aset. Mungkin itu omnya kan, makanya si Bruce Wayne tuh kayak lari-lari itu mungkin seorang bos ya, kayak Iya. Mau menyelamatkan karyawannya lah. pride-nya seorang bos besar untuk anjir nih, gue udah naruh investasi, gue percayain om gue untuk bikin kantor di sini. Wait bro, tapi kan itu kan kalau situasi udah gitu kan, lu kan yang penting kan safety, masa project nanti itu masa nanti. Mana tolol banget, gue bilang bangsat lu gak keluar malah. Kita tunggu dulu ya, tunggu dulu. Pak, goblok. Kok baru mati. Baru kena laser zot dulu. Tapi mungkin itu mungkin klimaksnya atau apa ya, saking jiwa korsa atau jiwa kebersamaannya satu grup itu. Jadi tapi seenggaknya sih kalau gitu sih gue sih bodo amat, mau ada misalkan gempa sekecil pun berapa ini juga turun. Iya, semua keluar. Tapi biar kata kelihatan goblok, cuman jiwa heroik Bruce-nya kelihatan banget. Iya, yang dia lari. Dia sempetin ngangkat orang ketiban, sama nganterin anak-anak sekolah kan. Oh iya, itu bagus, bagus. Itu jiwa heroiknya Bruce keluar juga, bagus. Dramatik banget sih kalau si omnya atau siapa karyawannya nggak nelfon Bruce, mungkin nggak ada adegan kayak anjir si Bruce-nya lari-lari ke kota apa. Jadi yang lain tuh malah menghindari, dia doang yang lari buat saking mungkin si Zack bilang sebenarnya Bruce Wayne ini nggak bisa nggak cuma jadi nggak pakai kostum Batman, dia tetap masih bisa menyelamatkan kok orang-orang gitu. Mungkin dia bisa heroik tanpa kostum Batman juga. Tanpa kostum iya sih. Bisa. Bener banget, tapi kan secara logika dia kan mereka nggak keluar dulu, nggak perlu dia aba-aba kan, kayak lu deh, lu misalnya di rumah lu ada gempa ya, lu keluar, nggak perlu nunggu apa gimana? Masa gue nungguin tetangga gue jemput gue di lantai 2? Itu di mana? Sherlock ya kali Sherlock. Lu di mana Sherlock gue? Ini gue lagi gempa nih, lu lagi ngumpul di mana? Ikutan dong. Sherlock dong, coba di pub lagi di mana di pub. Itu loh Pak, itu segoblok-gobloknya di naskah, tolol banget. Iya. Tapi Mar, mungkin sisi lainnya berarti kan bos si sosoknya Bruce Wayne ini kan berarti kan begitu peduli sama ini. Bijaknya dan sampai segitunya loh, karyawan lu nungguin lo, berarti kan sesegan itu. Karismanya tinggi banget berarti Bruce Wayne. Bener-bener ke karismanya dia tuh, ke karyawan tuh care juga, mungkin ya, I don't know gitu mungkin. Makanya ini kalau misalkan kalau gua yang nulis naskahnya itu, gua akan buat itu semuanya keluar, gak usah nunggu-nunggu, gak usah ada adegan si Pak yang ngomong have a God, live in a heart, have in my soul. Itu kan Zod kan lagi mereka rasanya gak terkendali kan Pak di lantai bawah kan ya. Itu kalau gua jadi dia lari Pak, ngapain di situ? Geblek, kesel gua. Tapi mungkin dia mau lari tapi bingung karena udah hancur tangannya, jadi dia udah pasrah. Oh, gue udah pasti lompat kayak gue jadi lompat dari bola. Lompat ya kan? Kalau gue penulis skripnya tuh Batman-nya datang pakai jet, dia turun, itu mereka udah pada keluar sendiri, ketemuan, who are you? I'm Batman. Oh, kan biasa ngomong I'm Batman loh. Iya.
Kadang-kadang kan sampai sekarang kan DCEU ya, ya DC semua DC yang paling OP kan Batman. Kenapa dia OP? I'm Batman udah. Iya, iya. Aduh. Jokes bangsat anjir. Oke, tapi itu kita bisa melihat adegan itu kan kita bisa melihat ada anak kecil yang disamakan sama Bruce Wayne kan ya. Itu Iya, itu yang di sekolah. Itu gue bisa melihat itu dia ketika lihat ada meteor jatuh terus ada Superman sama Zod lagi bertarung Pak ya. Itu wah anjir itu gue bisa melihat marahnya Bruce Wayne itu dendamnya di situ loh Pak. Iya, Sambil meluknya itu ya tatapannya marah banget. Iya, si Robin itu. teori Enggak. Itu teorinya itu semua kalau gini kenapa selalu ada orang ngomong, "Oh, Bang, kok Bruce Wayne sama anak kecil tuh Robinnya mata lu." Iya. Kan ya. Iya, sama kayak film Batman kemarin kan si Bruce Wayne iniin nyambut anak, oh ayo jadi the next-nya. Oh iya, ada meme-nya ya. Dia nggak sambil kostum Robin. Oh, yang Batman yang di gereja ya, di Robert Pattinson. The next-nya Jason Todd, ayo mana ini. Pak, itu kayaknya Robinnya Pak, karena itu dari segi angle-nya aja tuh kayak ada sesuatu spesial loh. Ini kayak Robin kayak tatapannya Bruce Wayne ke anak kecil tuh kayak percaya banget. Kayak dia mungkin merasakan caranya juga susah juga kan, misalnya ngerasain dia kan ditinggal bapak anak terus anak sini juga sama. Bruce Wayne ngeliat dia nih bocah kecilnya sama kayak gua nih. Iya. Madesu gitu loh. Kalau di meme kan kalau dipasin oleh anak dia kan pakai bawa kostum Robin yang ini. Ayo. Gini ada nih. Les sama Alfred. Aduh. Tapi yang darknya lagi yang di Justice League dia malah udah dibunuh Joker katanya ya. Baby Superman dia udah mati Robinnya. Udah dia dipilok gitu bajunya Robin. Gila sih itu. Gila. Oke. Tapi kalau soal ini apa dari segi kehancuran Man of Steel itu kita apa ya bisa dibilang itu kan yang bisa dibilang uniknya ternyata ada Batman di kehancuran Man of Steel Pak di Metropolis itu ternyata Bruce Wayne di situ Pak itu kaget. Iya, satu sequence ya. Satu sequence. Iya. Satu kejadian. Wah, gila. Kayak ini kayak nonton episode. Jadi episodenya habis, oh ternyata ada sisi point of view-nya dari sisinya Bruce Wayne. Wah, dari bawah kan gila, ternyata parah banget ya. Tapi kan kalau Superman kan berarti kan dari tapi kan atas perspektif Superman. Banyak itu pasti banyak makan. Kalau pas Bruce Wayne itu perspektif masyarakat yang di bawahnya tuh dari perspektif Bruce. Bener-bener chaos Pak, gila. Bahkan kan dia marah banget kan sebagai wah anjing nih alien datang baru 1,5 jam udah ngancurin kantor gue. Aduh mekanik ngapain di sini kan tinggian lagi kayak biar gak kena gedung. Iya. Tapi perannya si Zod menurutku dapat banget Dapat banget. Ya nggak sih? Dapat banget. Tapi Zod ini juga bisa dikatakan dia kan bukan orang jahat juga. Zod ini kan hanya ingin apa ya? Nasionalisnya tinggi banget. Nasionalis tinggi banget ya, gua respect dari Zod ini. Idealisme. Oh juga tinggi. Makanya dia mau bikin Krypton. Krypton sama ras Kryptonnya akan bangkit lagi karena kan planet Krypton udah hancur Pak dia Pak. Ya kalau ini benar sih sebenarnya kan ada perspektif sebenarnya penjahat itu tuh aslinya dia tuh menceritakan sisi kebenaran juga tapi dari sisi pandangnya dia gitu sebenarnya. Sebenarnya si Zod kalaupun gue jadi rasnya si Krypton ya, gue pasti sedih karena ras gue pingin ada saudara gue, ada siapa yang bangkit lagi lah meskipun mukanya nggak sama tapi ada ras gue tapi lu salah, lu jangan bangun di kota yang di bumi planet yang hidup ya kan. Ya lu bangun yang lain sama aja merusak kehidupan. Planet kosong bisa kan. Kosong, itu ya lu olah, lu kan orang pinter nih, engineering kan gitu. Seenggaknya lu adopsi planet lain, ya udah tapi jangan bumi. Tapi itu dia mungkin kenapa Darkseid nemu anti-life equation di bumi, mungkin karena bumi SDA itu bagus banget gitu loh mungkin ya. Dari dulu Pak ya, dari dulu memang bumi yang selalu diincar Pak ya, dari dulu. Enggak cuma DC, Marvel juga. Semua film sama ya. Kalau ribut tuh pasti di bumi. Semua film Pak, Ultraman juga, Kamen Rider juga. Transformer juga. Kasian warga kota New York Bang ya, ngelihat atas dikit-dikit ada yang berantem. Iya. Itu warganya udah PS itu anjing ada siapa lagi? Pokoknya ada ribut-ribut Amerika, warga Amerika kasihan. Ini kasihan banget Pak ya kota New York di mana mereka selalu jadi incaran utama Pak. Kota New York tuh di segala film tuh. Kota laksana. Hancur ya.
Aduh, aduh, aduh. Oke, Pak. Tapi kita bisa melihat level damage-nya Man of Steel di Final Battle tuh itu udah kacau parah sih. Itu udah level dewa lawan dewa, Pak. Karena itu Loh, setengah kota Metropolis hancur, Pak. Gila itu. Mohon maaf nih, hancurnya itu lebih dari Avenger pertama. Oh ya. Man of Oh Steel ini. ya. Oh ya, benar. Iya. iya makanya. Range-nya tuh lebih gede banget. Iya. Dan satu kecamatan tuh hancur semua. Dan itu orang-orang pas itu bukan menilai Avengers adalah hero. Kalau di Man of Steel tuh mereka menilai Superman malah jadi penjahatnya karena mereka pikir yang bawa masalah ini adalah Superman-nya. Mereka tuh kan ngincer Superman si kepala kita ini, tapi yang jadi korban adalah masyarakatnya. Itu kan intinya kan, Pak ya. Makanya itu kok di Avengers kok mereka bakal kayak adem ayem. Kalau di DC kan kita harus mikirin dong collateral damage dari sisi masyarakat gimana itu yang makanya kan kenapa banyak orang nonton DC ribet ya karena lu melihat dari beberapa sisi perspektif. Kalau dari Marvel kan hanya 1-2 doang. Iya. Ini kan mikirin gimana. Nah, iya itu. Akibatnya lah gitu loh. Kedua tuh di Man of Steel tuh militernya tuh berguna banget. Hah? Militer? Bener-bener militer peran militernya tuh berguna banget. Militer Biasa kayak polisi. film-film lain kan kayak cuma support doang kan Bang ya, nembak-nembak Iya. bantu. Ini bener-bener sampai bantuin Phantom Drive yang sebelah sana, dia yang sini Superman. Iya. Tapi Strategi. Pak di Avengers pertama juga polisi tentara masuk maju semua loh, Pak. Itu makanya sampai sekarang film seperti paling bagus menurut gua Avengers pertama sama Man of Steel. Itu sih. Iya. Yang pertama gua kira tuh bagus ya. Karena Mungkin bawa masyarakatnya itu. Mungkin karena film pertama kali Avenger ya, Mar. Dan iya benar-benar film pertama ya dan juga konsepnya juga bagus. Ya yang di mana enggak superhero doang yang maju, masyarakatnya juga maju, tentara, polisi maju semua. Mohon maaf, Endgame. mustahil polisi tentara nggak maju tuh mustahil sekali. Iya, karena tuh masih markasnya masih kelihatan dari New York. Mesti kan udah ada pesawat segede gitu militer datang kayak gitu. Iya. Itu Thanos Gak usah militer deh, kayak yang kayak Shield aja tuh yang pasukan khususnya gitu, jangan hero-nya doang. Kagak ada, Pak. Iya. Kosong, maka itu astaga. Iya. Fantasi sekali. Mungkin nggak ada budget buat promosiin TNI-nya kali ya. Mungkin. Tapi kan MCU kan paling kaya, Pak. Pasti bisa lah. Cuman jadi cameo doang. Tapi ya itu tidak sekosong itu. Pak, ini ngomongin Avengers, sutradaranya kayak yang bikin Justice League bukan ya? Oh, Joss Whedon. Loh, saat itu Avengers pertama masih bagus. Joss Whedon masih waras. Joss Whedon waras. Joss Whedon waras. Lupa saya itu, Pak. Lupa saya itu kan masih waras. Bagus Avengers pertama. Dua udah mulai. JL astagfirullah. Iya. Dia memaksakan JL seperti Avenger. Iya. Dia kira Marvel DC sama bodoh. Beda, bro. Dikira Formula Avenger bekerja untuk Justice League. Tidak. Beda. Biar kata bentukan sama-sama grup superhero beda. Harus pakai formula lain lah. Beda esensi lah. Itu. Nah, itu makanya dan juga gue mohon maaf ya, gue juga suka sama komunitas ya, Pak. Marvel DC itu komunitas fansnya lebih dewasa DC, makanya gue lebih enjoy sama komunitas DC, Pak. Marvel tuh mereka tuh kebanyakan bocil semua. udah maksa ngerostingnya juga gak ada alasan, bodoh lah bocil nih. Makanya bilangin Mar ke fan-fan lo yang Marvel nonton Teletubbies aja. Atau enggak nonton Power Ranger, nah itu udah pasti menang tuh. Utama udah menang ya itu. Superhero harus menang. Bahkan ada Pak yang ngomong, ada teman gue yang ngomong ini adalah kebangkitan DC kan. DC itu kan udah mulai bangkit ya tahun ini kan ya. Baju-baju DC udah mulai ada banyak kan. Itu ada yang nggak terima, Pak. DC kok mulai bangkit sih gini-gini kan MCU kan. Ya kalau gini terus lama-lama semua teater isinya MCU semua. Iya. Kasihan, Pak. Itu yang gue kasihan gitu. Semua benda tuh emang harus punya rival biar nggak bosen. Rival itu tujuannya biar nggak bosen. MCU terus bosen. Kayak ibaratnya Alfamart Indomart kan bersebelahan terus. Iya. Begitu, rival terus. Mohon maaf ya kalau yang buat yang nonton video ini ya, gue untuk suami Marvel sama She-Hulk, gue nggak tahu apakah gue breakdown sesi apa enggak. Karena jujur gue bosen, Pak. Bosen banget sekarang gue tuh MCU mulu aku. Breakdown apa, Mar? Kan sekarang MCU kan mau ada project series, Pak, Miss Marvel sama She-Hulk.
Iya. Oh si Hulk ya. Jujurnya gue bosen, maksudnya dengan aduh kok Marvel Konfliknya konflik di ya cuma di kota doang lagi dua-duanya. Iya, gue tahu sih mereka akan merupakan hero baru, cuman ya, aduh, ya itulah gunanya rivalitas itu artinya ya kita sebagai konsumen jika kita bisa menikmati yang lain, gak Marvel mulu. Di si trailer apa World Need Heroes tuh, aduh, gue udah pengen banget tahun ini semua. Ternyata dimundurin. Entah. Tai The Flash dimundurin, astaga. Gua udah niat banget lah, aduh, gua akan Emang kalau selain Barry Allen pada nggak nerima emang bang, The Flash. Selain maksudnya pemeran siapa namanya? Ezra Miller ya? Ya, dia kan mohon maaf ya, dia kan emang kadang belangsak ya perilakunya. Maksudnya ya udah ganti gitu kalau daripada ketunda mulu gara-gara dia. Oh jangan bro. Udah syuting. Udah jadi. Udah beres juga, udah selesai. Nggak bisa di recast lagi sih. Nggak bisa, udah kan mereka udah screen time kemarin. Udah. Iya. Hasilnya udah ada, tinggal mereka editing doang. Jadi itu ya jangan lah gitu kalau mereka buat dari awal lagi ya biaya lagi, bro. Iya. Lagi dari pihak sananya juga mikirin orangnya. Orang kan kita mau lihat kerjaannya ya. Mereka mau gimana kan di masyarakat bodo amat. Kita mau nonton doang. Nggak bisa namanya universe-nya itu dibekerjakan soal sikapnya lebih baik kayak MCU. Mereka peduli gak MCU itu. Seandainya Ezra di request lagi ntar bener kayak malah kualitasnya jadi bertanya JLS bukan JL ya, maksudnya Warner Bros nih bagaimana kalau lu request ini udah ada masalah JL di ini ya. Iya, gue pengen bahas ini Pak mengenai pas itu zaman dulu kan tahun 2013 kan itu masih rumor-rumornya mereka mau bikin JL Pak ya. Dan itu Pak kalau lu masih ingat di Comic Con setelah Man of Steel udah tayang kan sempat ada iklan mempromosikan Batman. Dan si Zack Snyder mereka udah ngomong ini akan jadi Batman itu si Ben Affleck. Dan itu udah diberitakan dari tahun 2013. Masih enggak? Ada YouTube ada kok, lu cari aja. Man of Steel 2013 Comic Con Batman ada. Itu ada lama Batman aja tuh mereka udah wah. Malah aktornya belum ada tuh Pak. Itu Bapak gimana tuh soal awal dulu tuh? Perasaan lu gimana? Yang ketika pertama mereka mendeklarasikan ada Batman di situ. Iya. Itu menurut gue itu salah satu ini ya, shock terapinya DC ke kompetitor makanya kan si kompetitor kan bikin Civil War kan waktu itu. Karena kompetitor tahu, ini kalau Batman Superman disatuin, hancur dunia, kalah kita gitu kan. Menurut gue tuh rumor yang menurut gue malah membuat hype yang bagus sih gitu kan. Untuk ayolah bangkitlah, tapi banyak yang fans kan berharap Christian Bale malah Ben Affleck kan jadinya kok Ben Affleck gitu loh. Tapi kan si Christian Bale sama Christopher Nolan juga idealis juga ya. Gue nggak mau ada dunia kayak magic. Gue maunya dunia realistis gitu loh. Ya kan mungkin ya udah mau gimana lagi kan. Dan memang udah selesai Christian Bale, dia udah nggak mau lagi jadi Batman, udah selesai. Gitu, iya. Pak. Oh, jadi Christopher Nolan tuh maunya Batman tuh ya detektif, crime. Ya gak mau yang kayak ngelawan alien gitu loh, ya? Iya, sama kayak Matt Reeves. Matt Reeves juga gitu loh. Sama, Matt Reeves juga gitu. Iya. Jadi Matt Reeves makanya mereka. Matt Reeves juga sama. Jadi Matt Reeves juga dia nggak mau ada crossover tokoh-tokoh DC yang lain, kayak Superman nggak mau dia. Jadi bener kayak Christopher Nolan banget. Stand alone. Gue nggak mau sangkut pautin nama yang lain-lain gitu. Iya. Ya seperti itu lah Pak. Tapi itu gue masih inget sih itu fans tuh berteriak banget. Batman muncul. Soalnya lambangnya doang Pak. Cuma lambangnya doang tuh. Lambang Batman doang. Iya. Soalnya lagi malah di tahun 2012, 13, 14 tuh ada animasi The Dark Knight Returns. Oh ya, Dark Knight Returns. Itu keluar dan gue nonton kan dan itu memang ya si Zack itu memang yang ambil formulanya The Dark Knight Return kan mungkin di-hypein sama DC udah yuk kita bikin animated keluarin ya udah benar Batman versus Superman kan sama-sama gitu sama armornya sama ceritanya juga agak-agak mirip Batman-nya udah tua gitu kan Ben Affleck ya Pak makanya gue juga sempet khawatir anjir Ben Affleck jadi Batman
Gua khawatir Iya. pas itu. Anjir, Oh. jadi mepet ternyata pas tampil. Wow, bagus juga dia. Robert Pattinson mah lewat anjir. Lewat Pak, itu Bruce Wayne masih tua itu. Tapi yang Ben bukan Affleck Bruce Wayne. itu Batman-nya paling berisi ya dia. paling berisik. Gemuk. Kostumnya Gempal. Iya. bulkling lah, bulkling. Iya, cooking buat kebanyakan makan opor sama rendang tuh. Disediain sama Alfred. Ya tua Pak, kan udah tua Bruce Wayne-nya. Wah, itu udah bukan year 1 year 2 lagi tuh, udah Ya, lama ya, udah 20 tahun udah bro. ini banget. 20 tahun dia. Di dunia Batman udah lama dia tuh yang Ben Affleck ya. Iya, udah lama. dia. Memang di komiknya memang yang paling senior memang si Batman. Paling senior sih dia memang. Superman kalah. Bukannya Wonder Woman ya, kan Wonder Woman juga lebih lama loh. Oh hidupnya. ya, Wonder Woman. Ya, itu paling iya itu sih. Ada Paling action sih, teori Pak. itulah. Iya. Oke. Tapi kalau kita udah bahas Man of Steel, menurut kalian ya, seandainya kalau misalnya Warner Bros ini sudah mengerjakan Man of Steel 2, harapan kalian apa sih dari Alisan Salah dulu nih? Harapan gua adalah kayak yang tadi yang di series Crypto ya. Itulah ngeluarin tuh villainnya tuh. Si Brainiac ya. Brainiac pengennya ngelawan dia. Oh, oke. Selain Darkseid kan dia juga serem Brainiac. Brainiac juga adalah villain yang paling mengerikan juga sebelum Darkseid. Villain gede juga. Villain gede Selevel juga. Darkseid juga. Nah, oke, Brainiac ya. Apalagi Pengen harapan lu banget Brainiac. selain itu? Sama bangsa apa? Marganya siapa sih? Kal-El ya? Marga L ada dari marganya lain, LL yang lain. Mungkin bukan Superman dong, ada Supergirl-nya juga. Jadi Man of Steel dia bukan sendiri Superman, dibantuin sama Supergirl atau Superboy mungkin. Ya jadi yang lain lah, Krypton yang lain gitu bantu. Iya. Oke. Masuk akal. Oke, thank you, Bro. Tapi kalau Bang Ali gimana, Bang Ali? Iya, kalau gue sih ya, ini kalau ada lanjutannya MOS kedua gitu ya. Kalau gue sih pinginnya yang pastinya tuh jujur sih gue pingin lihat Brainiac sama siapa ya? Sama Lobo muncul di Superman kedua lah. Oh, Lobo. Iya. Lobo sama kalau Doomsday kan udah ya mungkin regenerasinya cepet tuh ya Lobo ya di series Krypton. Iya, kayak Deadpool gitulah. Terus itu sih yang gue pindah sih. Terus di Superman ketiga pinginnya ada itu dia baru the real-nya Doomsday sama dia pingin lawan. Gue pindah Lex Luthor pakai armor sih. Iya. Oh Lex Luthor pakai armor hijaunya Pak ya. Oh iya. Ya, armor hijau, ungu hijau kan belum pernah. Jadi benar kayak udahlah lu jangan lawan-lawan lagi, udah lu lawan pokoknya sisanya mungkin ada musuh-musuh Superman lain kayak Bizarro, kayak Mongul, lu tahu kan Mongul itu ya tahu. Oh, Superman yang kayak zombie itu ya Bizarro ya? Bizarro itu bukan gitu. zombie sih, Bizarro itu lebih kayak tiruan Superman tapi gagal. Itu Bizarro. Iya. Cloning Superman tapi gagal. Dan itu dibuat langsung dari semua ilmu di Krypton. Oh, kalau yang itu Bang yang megang palu bentuknya kayak robot? Palu. Steel Itu bro, Steel. Jadi, itu juga gue pengennya tuh yang tadi gue setuju sama si Bro Alex tuh gue pengennya ada sidekick entah Supergirl, Superboy atau Krypton yang lain ya Bang ya. Tapi Steel itu manusia bro. Kalau dia kan ada di Superman dan manusia. Ya di Superman Lois itu Steel. Dia Steel, tapi dia belum ada Steel, belum ada tulisan S, dia masih kayak baju kayak Iron Man lah, tapi berbentuk warna silver, ada sayap merah di belakang, terus kayak ada armor kayak Iron Man helmnya gitu. Itu dia manusia. Kalau tentara yang dibantu sama Superman terinspirasi ya dia kali jadi sidekicknya. Gue pengen ada itu dimunculin lah. Gila. Ya, gitu jadi nanti di Man of Steel 2 itu akan benar-benar masuk ke dalam universe Superman banget ya. Jadi selain nambah antagonis, protagonisnya juga nambah. Yang lain. Tapi dalam masih masuk ke universe Superman, bukan anggota Justice League, bukan ya. Masih sejenis sama si Kal-El lah gitu. Ya mungkin
cameo anggota JL lah, tapi bukan dalam berbentuk superhero-nya ya, dalam bentuk orangnya, supportnya gitu-gitu. Clark Kent kalau bisa ada motif Bruce Wayne sedikit-sedikit nggak apa-apa, itu aja. Kan Clark Kent Ya nggak apa-apa, Clark Kent buat sama bantu ini kan. gedung yang hancur ya, bantu dananya ya. Ya, Ya. ya kan karena kan sekarang kan kita lihat di jail kan aja kan rumahnya Iya. Clark Kent kan udah ditebus Pak sama si Bruce Wayne. Oh, gue beli Beli. banknya. Enteng Pak, jangan ngomong gitu. Lu beli rumah gua? Oh enggak, gua beli banknya. Bangsat. Aduh, jokesnya masih tapi nggak seala MCU itu yang gue suka sih. Jokes itu masih masuk ke kita yang dewasa loh, Pak. Wah, I Iya, brought the iya. bank. Pakai. Aduh, makanya itu yang gue harapkan juga sama sih. Kalau kita misalkan Man of Steel 2 juga tayang sih, gue harapkan gitu sih. Maksudnya Brainiac juga akan hadir juga dan itu memperjelas alasan Krypton hancur tuh akan di-reveal situ, Pak. Alasan Brainiac akan hadir situ, Pak. Karena dia kan pelakunya Brainiac ini. Gitu. Makanya dan juga Pelakunya selama ini yang ngancurin planetnya ya, Mar ya. karena yang buat yang menonton ya, planet Krypton tuh nggak bukan kiamat planet, kagak. Yang itu ada pelakunya si Brainiac. Itu pelakunya. Iya. Di Meso 1 kesannya kayak kiamat alam gitu ya. Padahal sih teliti lagi tuh ada dalangnya itu ya. Ada dalangnya, iya. Iya. Makanya itu akan dijelaskan di episode 2, tapi lagi-lagi sampai sekarang ya makanya gua sekarang kan Warner Bros kan udah di merge sama Discovery itu. Makanya sekarang kan mereka mau fokus ke proyeknya Henry Cavill. Nah, gua mau tahu aja sih sequel kedua ini di timeline-nya mana? Mungkin di timeline mungkin di timeline setelah BVS, mungkin timeline sebelum BVS, mungkin kan BVS kan timeline kan masih lama tuh. 4 tahun loh, Pak. 2013 sampai 2019. Mungkin timeline di tahun 2015 mungkin. Mungkin, Pak, kalau mau dibuat prequel ya. Bisa jadi. Ya Mungkin kayak after di reset di The Flash. Waduh, please jangan please, Jangan ya. please jangan. Janganlah, itu udah bagus banget, Mos, gila. Itu udah keren banget. Mohon maaf ya buat kalian yang ngedukung DC harus reboot. No, please jangan. The Flash itu bukan soft reboot ya. Buat yang ngomong DC The Flash soft reboot, kagak. The Flash itu hanya buka timeline baru sama buka multiverse. Buka cabang baru Iya. lah itu. Itu Iya. intinya Mau The ngomongin Flash. multiverse, CW udah duluan. DC udah duluan loh. Mohon maaf, Ya DC udah udah duluan. loh. Makanya banyak orang Multiverse of Flashpoint, Mar, namanya. makanya buat yang ngomong multiverse Spider lebih gila, oh mohon maaf, The Flash itu jauh lebih gila loh. Ada yang Lebih start gila. duluan. Bukan, maksudnya Yeah. kalau kita bentuk soal pembentukan multiverse sama pembentukan timeline lebih gila itu The Flash, Pak. Heeh. Satu karena yang menyebabkan timeline hancur The Flash. Kalau di MCU yang mohon maaf MCU sampai sekarang kita nggak tahu siapa yang menyebabkan timeline itu hancur. Apa ada yang bilang itu Loki, ada yang bilang itu Spider-Man. Iya. Gak jelas siapa yang ini Kang gak ada yang kasih tahu konfirmasinya gitu loh, Pak. Makanya sampai sekarang gue masih bingung siapa yang ngancurin. Itu villainnya Crisis Infinite Earth siapa itu ya? Yang Si Kepala- anti-monitor. anti monitor namanya. Buat yang ngomong anti monitor, buat yang ngomong Darkseid paling OP, no, Darkseid itu masih di bawahnya anti monitor ya. Anjir, ada lagi di atasnya. Anti monitor Di itu bawahnya. udah sekelas multiverse, Pak. Itu udah multiverse tuh. Iya. Ya, kita tunggu aja, Pak ya. Karena katanya kan DCU kan mau bikin Crisis on Infinite Earths versi DCU. Gua mau tahu Iya. nih. Kayak apa ya? Makanya kalau kita lihat di Crisis on Infinite Earths yang versi CW itu sangat nonsens banget. Gak ada Batman, gak ada Superman, itu nonsens banget sih, Pak. Itu cuma Batgirl, Batwoman, Supergirl, bodoh lah. Low budget banget, man. Karena gak ada hak cipta kali ya. Nah, ini Pak, soalnya nggak diizinkan sama WB juga kalau mereka mau bikin Batman live Iya. action. Iya, nggak boleh. Maka dibilangnya mati. Dibikin hilang, bodoh amat lah Bruce Wayne gue digituin. Aduh, kampret lah. Oke, tapi di next mungkin next ke depannya kita akan bahas Batman v Superman. Gas. Gas ya. Oke. Gas. Yang penting siapin kisi-kisi dulu. Kalau gue di luar kepala ini. Wah, Kita udah kepala ya Bang kali ya. Udah apal. kalau gak ada kisi-kisi ditatar. Kagak. Enggak lah. Agak. Lu nonton yang Ultimate Edition aja, Bro, kalau BVS mah. Di HBO Go udah Ultimate Edition kok. Di HBO Go. di yang Asia ya kan, yang Gomax nggak ada di sini ya.
Iya, HBO gua ada kok. Udah itu udah Ultimate Edition kok. Itu aja mengenai podcast Penausil kali ini, Pak. Thank you banget buat Ya. Bang Gali dan juga Alasan Salah. Thank you. Thank Yo. Thank you, Bapak. Oke, Sehat selalu. dan terima kasih untuk buat kalian yang udah nonton podcast kita kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kami informasi lain, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita berdiskusi seperti biasanya. Dan Siap. jangan lupa untuk subscribe channelnya Alasan Salah, linknya ada di bawah ini, Pak ya. Thank you. Oke. Di bawah. Dan sampai bertemu di video berikutnya, coba like, comment, dan subscribe untuk menunggu video mendidik dan menghiburkan semua. Dan next kita akan podcast Baby Superman. Ya. See you next time. Oke, sampai di video berikutnya. Adios. Wuhu.